pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Gereja Galanging yang Amin Basih pada hari Rabu 18 September 2024. Senang saya menjumpai Bapak Ibu, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam renungan pagi kita, saya ingin bertanya untuk kita semua, untuk Bapak Ibu yang ada di rumah. Pernahkah Bapak Ibu atau saudara merasakan tersesat? Tersesat dalam artian mungkin salah arah di jalan, atau kita kehilangan pegangan, kita tidak tahu mana utara, timur, dan selatan, atau mungkin agak lebih ekstrim ketika Bapak Ibu masuk ke dalam hutan dan tidak tahu arah jalan balik. Dan yang paling mungkin lebih ekstrim lagi adalah, pernahkah Bapak Ibu berada dalam kondisi tersesat dan waktu itu adalah malam hari? Hari ini kita akan belajar tentang hal itu. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Pada hari ini Tuhan, kami siap menyambut segala berkat yang Tuhan telah siapkan bagi kami pada hari ini. Kami rindu melengkapi hari ini dan mendasarinya dengan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada pagi hari ini, dan biarlah itu akan menjadi dasar bagi kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini bacaan kita terambil dari Bilangan 24 ayat 17 dan Wahyu 22 ayat 16. Bilangan 24 ayat 17, bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Bacaan kita yang kedua dari Wahyu 22 ayat 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian bacaan kita pada hari ini. Kita beri tema pada pagi hari ini, terang yang menuntun kita. Bapak Ibu, seperti yang saya tanyakan di awal tadi, pernahkah Bapak Ibu mengalami kesesatan dalam kehidupan atau perjalanan kehidupan Bapak Ibu? Itu adalah hal yang saya yakin tidak akan sangat menyenangkan. Sungguh-sungguh akan membuat kita betul-betul berada dalam kondisi kenapa kita harus berada di sini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ingin kami sampaikan, ketika saya waktu di kepecintaan alam melakukan kegiatan di luar ruangan, ada beberapa hal yang kami sering jadikan patokan ketika kita mengalami sebuah kondisi tersesat. Ketika kita tersesat, misalnya kita masuk hutan dan di situ kita tidak pernah tahu mana utara, timur, dan selatan dan segala macamnya, kita kehilangan jejak di dalamnya, maka hal yang dia lakukan adalah stop. Stop, S-T-O-P, S-T-O-P. S-nya itu adalah berhenti. Biasanya ketika dalam kepanikan kita, dalam kesesakan, banyak sekali kata-kata, banyak sekali pemikiran kita, banyak sekali hal-hal yang membuat kita semakin termasuk dalam lagi ke dalam kesesakan kita. Maka hal yang utama yang kita lakukan adalah berhenti dan tenangkan diri. Ketika kita sudah berhenti dan menenangkan diri kita, di situ baru kita akan mulai mendengarkan suara-suara alam. Kita bisa mendengar misalnya ada suara air yang ada di sebelah. Kita bisa mendengarkan misalnya ada suara penduduk yang agak jauh dari kita, seperti itu. Itu kira-kira Bapak Ibu, ketika kita bisa berhenti sejenak, itu akan menjadi hal yang baik.
Apalagi kalau kita biasanya berhenti di situ, kita minum air, kita bernapas dengan tenang, hal itu akan lebih menenangkan kita. Yang kedua adalah think, atau T-nya itu think atau berpikir. Pikirkan kembali apa yang sudah kita lalui tadi. Apakah jalan tadi setapak kita lalui sudah 2 kali atau 3 kali gitu ya. Kita pikirkan lagi dengan masa-masa. Karena kita sudah berhenti tadi dengan ketenangan hati, makanya berpikir akan lebih gampang kita menerjemahkannya. Yang ketiga adalah STO. O-nya itu adalah observasi. Observasi adalah kita melihat kembali. Biasanya saya punya teman yang suka manjat, dia akan naik ke atas, dia melihat matahari ada di sebelah mana, sehingga kita bisa menentukan di mana arah kita, timur, utara, barat itu di mana. Sehingga ketika kita tahu timur sama barat, kita bisa mengetahui kemana arah kita selanjutnya. Dan yang P yang terakhir, S, T, O, P gitu ya. P ini adalah planning, atau kita merancang perjalanan ke depan. Karena kita sudah tenang tadi, kita sudah berpikir ulang lagi dengan apa yang kita lakukan, kita sudah melakukan observasi, maka ketika kita membuat sebuah rencana, maka rencana itu biasanya rencana yang baik gitu ya. Kita sepakati bersama, ayo kita lakukan rencana ini, dan puji syukur sampai saat sekarang saya masih ada di sini, berarti saya belum pernah tersesat sampai begitu dalam di sebuah alam yang tidak pernah saya keluar gitu. Demikian Bapak Ibu, ketika kita berbicara bagaimana cara kita kalau mengalami tersesat. Meskipun mungkin Bapak Ibu akan berkata, sekarang ada Google Map, kita bisa pakai GPS dan segala macam. Tapi yakinlah, suatu ketika Bapak Ibu mengalami itu, dan baterainya HP Bapak Ibu, baterainya segala hal, peralatan yang Bapak Ibu navigasi punya itu mati, maka pikiran kitalah yang akan menjadi GPS bagi kita. Nah, seperti pertanyaan saya di depan, ketika kita bertanya, misalnya kalau kesesatan itu terjadi pada malam hari, apa yang akan kita lakukan? Malam hari itu gelap. Kalau kita bicara gelap, gelapnya benar-benar gelap gitu Bapak Ibu. Nats kita pada malam hari ini berbicara tentang panduan cahaya ketika kegelapan. Ketika gelap malam, biasanya yang kami lakukan adalah kami berpatokan pada bintang. Bintang bisa menunjukkan arah kemana. Sehingga dengan penuntunan itu, kita bisa menjalani perjalanan itu dengan baik. Sehingga kita punya arah. Dalam kitab Bilangan 24 ayat 17, disampaikan di situ bahwa bintang terbit dari Yakub dan tongkat kerajaan timur dari Israel. Ini adalah firman yang diberikan Tuhan Allah kepada Bileam untuk disampaikan kepada bangsa Israel bahwa bintang timur itu adalah akan hadir dari keturunan Yakub. Dan dalam Wahyu 22 ayat 16, di situ sudah digenapi apa yang disampaikan oleh Bileam di Perjanjian Lama, bahwa Tuhan Yesuslah bintang timur. Jika dalam kesesatan, dalam malam gelap, bintang adalah simbol terang yang akan menuntun kita. Dalam kegelapan malam, bintang memberikan arah dan harapan kepada kita. Demikian juga Tuhan Yesus yang adalah terang dunia yang akan menuntun kita ke dalam dari kegelapan dunia menuju terang yang abadi. Tuhan Yesus sebagai bintang timur menunjukkan bahwa Dia adalah awal dari hari baru dan harapan baru. Tuhan datang untuk membuat terang ke dalam hidup kita, mengusir kegelapan dan dosa kita dan ketakutan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup, saya mengajak kita semua untuk ingat kembali dengan 4 hal yang saya sampaikan tadi. Ketika hari-hari ini mungkin kita mengalami sebuah pergumulan, kesesakan, baik oleh sakit penyakit, baik oleh hubungan, baik oleh keluarga, baik oleh teman kerja, baik di lingkungan sekolah, kuliah, maupun dimanapun, yang kita rasa kita sudah tersesat dan semakin dalam lagi, dan serasa tidak ada jalan keluar, maka melalui firman Tuhan pada hari ini,
Mari kita belajar. Yang pertama adalah S, stop. Berhenti dengan segala pikiran kita sendiri. Kita ambil sikap tenang, berdoa, dan dengarkan hanya suara Tuhan. Karena dalam hening, kita akan bisa mendengar apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Yang kedua, think atau berpikir ulang. Cobalah kita berpikir ulang lagi. Apakah hal-hal yang terjadi pada kita ini adalah karena kesalahan kita? Jika iya, mari kita bertobat dan melakukan pertobat yang sungguh-sungguh untuk hal itu. Jika ini memang kehendak Tuhan, mari kita syukuri sehingga ini akan jadi kemuliaan bagi Tuhan. Yang ketiga, observasi. Mari kita renungkan kembali apapun yang kita alami, tidakkah kita rasakan hari ini ketika kita masih mendengarkan renungan hari ini? Tuhan masih ada dengan segala berkat yang diberikan kepada kita. Jadi keluarkan, ucapkan ungkapan syukur saja dari hati, pikiran, dan mulut kita sehingga kemuliaan Tuhan nyata. Dan yang keempat adalah planning, rencanakan. Mari rencanakan hidup kita dari sekarang, hanya bertekun dan mengikut apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dengan begitu, kami yakin kita bisa keluar dan menemukan bintang timur sebagai penuntun kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang telah diberikan kepada kita, yang menjadi terang dalam kehidupan kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mengikuti terang hidup itu dan hidup dalam kebenaran, menjadi saksi bagi dunia. Semoga terang Kristus selalu menyinari jalan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami akan selalu berjalan dalam tuntunan kasih Tuhan, sehingga di dalam kesesakan yang kami alami pada saat ini, kami yakin dan percaya Tuhanlah bintang penuntun kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami pada hari ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat berjumpa kembali dalam sesi renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.